Halo, assalamualaikum Sobat Mutu kelas 10 TLM yang Bu Afri banggakan. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran hematologi. Pasti kalian masih bingung ya, apalagi setelah melihat video materi yang kemarin mengenai konsep dasar darah dan komponennya. Sekarang kita akan bahas mengenai hematopoiesis. Apa sih itu Bu hematopoiesis? Aduh Bu, saya makin berat kalau ini melihat video hematologi Bu, saya belum paham. Gak apa-apa, kita pelan-pelan belajar karena ini merupakan mata pelajaran kejuruan kalian. Jadi kalian harus suka ya. Kalau kalian tidak suka, maka kalian tidak akan bisa memahami apa yang Bu Afri jelaskan. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar daring pada hari ini lancar dan semoga kalian bisa hadir semua, bisa absen semua, tidak ada yang lupa ya. Oke, langsung saja kita berdoa. Dimulai dari sekarang. Oke, berdoa selesai. Langsung saja, daripada kalian penasaran, langsung kita ke slide berikutnya ya. Hematopoiesis. Hematopoiesis ini apa? Jadi hematopoiesis ini merupakan proses pembentukan komponen sel darah. Jadi di mana terjadi proliferasi sel, itu menyebabkan adanya peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten akan menghasilkan sejumlah sel darah lainnya. Jadi di proses hematopoiesis pada proliferasi sel ini terjadi peningkatan jumlah sel. Kemudian proses yang kedua yaitu maturasi, atau bisa disebut dengan proses pematangan sel darah dari sel muda blast menjadi sel matang atau matur. Jadi blast itu namanya sel muda, sedangkan matur itu sel matang. Ingat-ingat ya. Kemudian yang proses ketiga, diferensiasi, yaitu menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Selama proses tersebut, sel-sel darah dari setiap jenis akan muncul sebagai sel matang. Setiap divisi memproduksi lebih banyak sel yang memungkinkan proses untuk berlanjut. Hematopoiesis memungkinkan sel-sel tubuh untuk melakukan tugas-tugas penting seperti menghapus produk limpa dari sel-sel darah dan memasok sel-sel baru dengan darah yang kaya oksigen. Kemudian organ yang berperan pada hematopoiesis di sini ada dua, yaitu yang pertama sumsum tulang. Ini merupakan organ paling besar di dalam tubuh kita, meliputi 3-6% berat badan manusia, yaitu 1,5 kilo pada orang dewasa. Di dalam sumsum tulang terjadi mekanisme untuk terus-menerus memasok sistem saraf dengan sel-sel darah yang matang atau perifer. Kemudian yang kedua, mobilisasi sumsum tulang untuk meningkatkan produksi jika kondisi hematologi terjamin. Kemudian yang ketiga, mengompensasi hematopoiesis dari luar sumsum tulang seperti hati dan limfa jika karena suatu hal produksi dalam sumsum tulang menurun. Nah, hematopoiesis di dalam sumsum tulang disebut hematopoiesis intramedular. Di dalamnya terdapat sel eritroid, sel mieloid, dan megakariosit yang berada di dalam beberapa tahap pematangan.
Kemudian yang kedua, limfa. Fungsinya yaitu sebagai penyaring eritrosit dan sel imunitas. Nah, limfa ini merupakan organ kecil yang sering terlupakan, tetapi ia merupakan pembangkit listrik dari produksi sel darah. Secara garis besar terdiri 3 bagian. Yang pertama, bubur merah. Bubur merah ini berfungsi untuk filtrasi eritrosit dan akan menghancurkan sel yang telah berumur 120 hari. Kemudian ada bubur putih yang berhubungan dengan pengolahan limfosit sebagai pertahanan dasar atau imunitas tubuh. Kemudian yang ketiga, zona marginal. Berfungsi apa? Jadi berkaitan dengan penyimpanan leukosit dan trombosit serta mempertahankan sirkulasi di dalam kondisi normal. Di samping ada gambar limfa. Nah, di situ kan ada wine pulp, itu bisa disebut dengan bubur putih. Kemudian ada red pulp, itu bisa disebut dengan bubur merah. Sedangkan zona marginal itu yang ada di kapsul yang di garis tengah itu ya. Nah, periode hematopoiesis. Periode hematopoiesis yaitu apa saja? Jadi terdiri dari 3 periode. Yang pertama, periode mesoblastik. Masa produksi dalam sakus vitellinus yaitu pada bulan 1 sampai 2 kandungan. Merupakan stem cell dan didominasi oleh Hb embryonik sebagai suplai awal kehidupan janin. Pada periode hepatosplenolimfomyeloid ini masa terjadi pada 2 sampai 7 bulan kandungan, yaitu sel darah diproduksi dalam organ hati, limfa dan sumsum tulang. Di sini stem cell telah berdiferensiasi menjadi eritroblas, megakariosit, granulosit, limfosit, monosit dan plasmosit. Kemudian pada fase mieloid terjadi saat janin berusia 7 bulan dalam kandungan hingga meninggal. Ketika produksi sel darah terpusat pada sumsum tulang, organ lain seperti hati dan limfa menjadi organ produksi sekunder. Terbentuklah berbagai seri sel-sel darah merah dari yang muda hingga sel matang. Nah, di gambar ini merupakan tahapan perkembangan sel darah atau hematopoiesis. Jadi yang pertama itu yang di atas sel punca pluripoten. Kemudian itu menjadi sel punca limfoid. Yang di kiri itu sel punca limfoid itu dibagi menjadi 2, sel B dan sel T. Ini ya. Kemudian sel punca pluripoten juga ini itu dipecah menjadi mieloblas, basofilik dan eosinofilik. Pada basofilik ini menjadi eritroblas, kemudian menjadi retikulosit dan sel matangnya yang bernama eritrosit. Jadi yang pertama basofilik, eritroblas, retikulosit dan eritrosit. Sedangkan mieloblas ini akan menjadi megakariosit dan produksi akhirnya menjadi trombosit atau platelets. Mieloblas ini selain menjadi megakariosit juga menjadi monosit dan basofilik mielosit. Jadi itu dipecah-pecah dari monosit atau granulosit itu menjadi monosit dan neutrofil.
Sedangkan basofilik itu menjadi basofil dan eosinofil mielosit menjadi eosinofil. Nah, gimana materi hari ini? Apakah kalian masih bingung? Apa lebih tambah bingung lagi dari materi yang sebelumnya? Ya, jadi kalian tidak perlu bingung. Daripada kalian bingung, kalian langsung saja buat satu pertanyaan buat Bu Afri mengenai hematopoiesis, atau bisa tentang materi yang kemarin mengenai konsep dasar darah dan komponen darah. Kalian bisa langsung tulis pertanyaan tersebut di kolom komentar beserta absennya. Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa langsung via WA saya ya, langsung japri. Bu Afri tunggu. Jangan sampai ada yang terlambat lagi seperti kemarin. Nah, Bu Afri harap untuk materi hari ini kalian bisa paham dan semoga bermanfaat ya, amin. Oke, sekian dari Bu Afri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.